Jadi teman-teman, ini saya buka rahasia Pak Amin loh, sedikit yang tahu. Jadi kadang-kadang kok. Nah satu lagi nih, saya mau cerita rahasia juga. Habis kamu baca ini, baca ini. Kalau bacaannya bagus, dapat. Pak Amin, ini kan apa namanya? Insya Allah Muhammadiyah tempat kita di tempat selama ini. Itu kan sebentar lagi muktamar, kemudian akan banyak era baru dalam dakwah Muhammadiyah maupun dakwah umat Islam yang lainnya. Sebagai sesepuh Muhammadiyah, apa sih harapan Pak Amin terkait dengan dakwahnya Muhammadiyah ke depan? Harapan saya, ya, pimpinan Muhammadiyah itu betul-betul memegang dua panji, ya. Yang satu, al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar. Yang satu, al-amr bil adli wa nahyu 'anil dzulmi. Itu dua-duanya ada di Quran, ya. Jadi yang satu itu amar bil munkar di bidang ya akhlak, di bidang sosial, ya. Yang satu ini menegakkan keadilan dan melawan kezaliman atau al-baghi, ya. Itu jatuhnya politik, Mas, politik dan ekonomi, ya. Nah dua ini harusnya dikibarkan oleh Muhammadiyah itu. Pada saatnya bangsa akan tahu, lihat Muhammadiyah, ya. Memang mereka beragama Islam, bukan agama yang lain, ya. Tapi lihatlah yang diusung itu universal. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kalau mudah-mudahan didengar atau mungkin ada yang disampaikan, ya. Ini saya akan menulis juga satu makalah pendek saya kirimkan ke PP Muhammadiyah. Jadi kalau PP Muhammadiyah dan Muhammadiyah ini mau punya freedom of action, ya, kita punya kaki yang enteng untuk beramal soleh, untuk amar nahi mungkar, untuk ringan memberikan kritik, ya. Tidak, kita nggak perlu kalau bicara kebenaran, ya. Kemudian umat juga mau bergerak untuk mengusung ta'awunu al birri wa taqwa, ya, bukan al-ithmi wal udwan. Itu satu saja. Jangan terlalu sering masuk keluar istana, itu aja. Begitu keluar istana, itu nanti jadi juru bicara pimpinan negara, ya. Seingat saya cuma sekali itu ke istana dulu, ya. Tidak langsung bermau tangger kemudian ke istana lagi, ya. Enggak perlu itu, ya. Nah saya tahu kalau setelah selesai istana itu nanti ada dia di belakang layar itu. Apalagi masuk istana kalau proposal itu makin memalukan. Kalau masuk menyampaikan yang amar ma'ruf nahi mungkar kan harus malah Pak, ya. Ya, nah kalau jadi begini saya melihat dalam buku-buku tadi itu umumnya para imam besar ini, ya, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, ya, dan imam yang lain itu tidak pernah datang ke istana. Kalaupun diundang itu datang, tapi untuk nahi mungkar, Mas, gitu. Untuk benar-benarkan ya memang khalifah Anda sudah betul itu sesuai dengan perintah aja seperti itu, ya. Nah kalau yang mungkin agak recent itu lihat Mutawalli Sya'rawi itu almarhum, ya, yang bukunya banyak sekali, ya. Beliau ini ditawari oleh presiden sebelum sadar kayak Mubarak, ya, tidak pernah mau. Jadikan menteri Auqaf, menteri Wakaf, menteri Agama, tidak mau. Gitu. Padahal di sini kan berbondong-bondong, wah menteri kan seperti sesuatu yang, waduh, Pak Surgawi. Gitu. Nah, jadi ya itulah apa. Jadi orang beriman itu tahu dunia dan tahu akhirat. Ya. Cuma di sekolah itu dikatakan bahwa banyak orang hanya tahu dunia, tapi untuk akhirat itu tidak ada sama sekali. Nah kalau dibandingkan dunia dan akhirat itu memang bukan apa-apa. Jadi menurut hadis kan dunia itu kan tidak sampai sayap seekor nyamuk, ya, saya bangudok, ya. Jadi gini, jadi menurut saya sebagai orang muslim
di abad 21 sekarang ini itu memang dua-duanya harus direbut. Ya. Jangan sampai jadi orang Islam, jadi orang duafa, kemana-mana proposal mau buat apa-apa tergantung sumbangan pemerintah, subsidi ini itu jangan. Ya. Tetapi cobalah keluarkan kemampuanmu. Ya. Nah bahkan Mas, di zaman saya dulu masih agak muda, sampai mungkin sekarang barangkali ya, kan ada kata-kata yang dianggap kata-kata mutiara di dunia Muhammadiyah, ya. Yaitu hidupilah Muhammadiyah, jangan cari penghidupan di Muhammadiyah. Ya. Tapi I think it was outdated. Itu udah kuno gitu ya. Audited ya. Kalau bisa malahan ya hiduplah Muhammadiyah ya. Nah Muhammadiyah jadi besar dari penghidupan kepada rakyat gitu, kepada masyarakat sekitar. Gitu. Jadi lebih gagah gitu. Daripada Muhammadiyah yang bagus tapi kemudian yang dukung duafa semua. Muhammadiyah bagus tapi saat kemudian karena duafa lantas di mana majlis itu basah biasanya kemudian jadi masalah. Ya. Atau jadi, jangan sampai Muhammadiyahnya kaya, jamaahnya miskin. Nah itu jadi masalah juga, Pak. Harusnya jamaahnya kaya, Muhammadiyahnya kaya. Itu tuh lebih bagus. Pak Amin, kita juga kenal misalnya Pak Amin di Jogja dulu banyak berinteraksi langsung dengan Pak AR. Kan Pak AR ini banyak selalu jadi cerita kita di jamaah Muhammadiyah. Nah Pak Amin, ada nggak cerita-cerita yang lucu, penuh hikmah ketika Pak Amin banyak mendampingi Pak AR dulu misal, di masa-masa muda itu Pak? Ya Pak AR pernah pengajian ya, bulan Ramadan seperti sekarang ini ya. Yeah. Ini salah seorang peserta benar tanya Pak AR, dalam hadis Nabi itu katanya semua setan dibelenggu. Tapi mengapa di bulan Ramadan masih banyak orang maksiat? Kalau saya ditanya, ini saya pakai akrobat itu kata-kata simbolik macam-macam. Bapak sederhana sekali. Itulah saudara, manusia itu banyak yang lemah. Dengan setan lepas-lepasan, dengan artinya manusia itu sangat lemah ya. Dengan setan dibelenggu saja itu kalah. Dengan setan yang lepas-lepasan makin kalah lagi. Gitu. Makin kalah lagi. Karena manusia itu lemah sekali. Ya. Kemudian juga dikatakan misalnya ini dalam TVRI Jogja gitu. Pak R, saya orang Islam tapi belum begitu paham. Mengapa orang sholat harus menghadap kiblat? Mengapa harus ada takbir, harus ada sujud dan lain-lain? Terus Pak R tanya, anak dari mana? Saya orang Jogja Pak. Jogja mana? Orang Kulon Progo. Kalau Ananda ketemu Sultan Hamengkubuwono itu gimana? Ini Pak. Ini boleh enggak? Enggak boleh ya. Makanya itu dengan sesama saja ada aturan lainnya dengan Allah. Kemudian juga pernah ada pertanyaan nakal. Ya. Pak, saya non-muslim Pak. Saya mau tanya. Orang Islam itu kalau buang angin kecil, ya, kentut itu maaf. Kok kemudian yang dibasuh kan wajahnya. Jadi Musa itu nggak nalar katanya. Nah, terus Pak R tanya, Anda orang apa? Saya orang Kristen Pak. Anda kalau makan pakai apa? Gak mulut kan? Gak betul. Makanya ditutul kok gini.
kok nggak mulutnya gitu loh. Yeah. Nah itu memang khas Pak R. Ini ada satu lagi ini dengan saya. Rumah saya kan di utara Pak Nasir, Pak R ya. Yeah. Kemudian gedung Muhammadiyah kan di selatan. Jadi saya nyamperin Pak R untuk ke gedung Muhammadiyah. Ada pengajian. Kemudian waktu selesai saya tanya, Pak R nanti pulangnya dengan saya atau dengan siapa? Nah, Pak R itu luar biasa. Ya terserah Mas Amin. Kalau Mas Amin mau memperlakukan saya seperti upahan orang Manjat Kelapa itu, kan gimana Pak? Itu orang upahan Manjat Kelapa itu kan dibayar kok naiknya saja. Kenapa terserah katanya. Artinya itu cara itu kayak mati ketawa Pak R. Iya. Pak Amin, saya mau buka rahasia Pak Amin ini beberapa. Nanti mohon Pak Amin klarifikasi dan jawab kenapa. Ini saya mau pertama Pak Amin. Rahasia Pak Amin sejak lama itu tidak pernah pegang HP sama sekali. Jadi kami pun anak-anak muda pasti harus nelpon Pak Amin itu harus cari orang-orang yang sedang dekat dengan Pak Amin. Itu pertama. Itu kenapa Pak Amin? Yang kedua, nah saya anak-anak muda Muhammadiyah dulu ingat sekali. Kalau Pak Amin ke gedung Muhammadiyah, baik waktu masih jadi ketua umum Muhammadiyah maupun ketika sudah tidak jadi ketua umum Muhammadiyah, itu karyawan-karyawan Muhammadiyah, satpam, training service, itu pasti udah tahu dan siap-siap. Mereka semuanya menunjukkan diri. Kenapa gitu? Karena mereka tahu Pak Amin pasti bagi duit. Nah, dua hal itu kenapa tuh kebiasaan itu terus loh Pak. Jadi kalau kita tanya anak-anak muda di satpam Muhammadiyah itu training service loh. Kalau udah Pak Amin tuh datang ke kantor itu muka mereka tuh semeriwing gitu loh Pak. Senyumnya lain. Itu gimana Pak? Jadi yang pertama tadi HP. Oh iya, jadi gini. Jadi saya dulu punya HP mungkin 6 bulan. Ya. Lama-lama mungkin nggak cocok, ya. Seperti jadi panas gitu. Saya takutnya kalau ada lompatan elektrik yang nggak cocok sama chemistry badan saya itu. Ya. Kemudian saya pakai panjang itu ya, pakai agak menolong. Ya. Dan yang kedua, kemudian HP lama-lama itu mengganggu juga. Ya, mengganggu saya sendiri gitu. Sebetulnya kalau nggak pegang HP ini nggak enak gitu ya. Dan kadang-kadang kita lebih ber-HP daripada baca Quran atau baca yang bermanfaat. Jadi saya nggak mau diperbudak lah oleh HP itu. Kami udah diperbudak HP Pak. Jadi saya pernah ke Belanda, istri saya, anak saya 2, ya. Kita masuk ke restoran, kemudian kita pesan, terus kita sambil menunggu makanan kita kan asik ngomong. Nah kemudian nggak sampai 1-2 menit ada keluarga Belanda di meja lain, ya. Ada bapak, ibu, anak. Mereka tiga-tiganya masing-masing begini. Nggak ada percakapan, nggak ada. Oh, ini jadi perbudak. Jadi makanan juga masih bilang. Jadi katanya betul loh Mas. Jadi ada teman saya mengatakan, Pak Amin kalau membuat gila si fulan itu, ya, pastikan dia ke rumah dikunci, jangan bawa HP. Nggak sampai 3 hari ini dia sudah ikan. Karena dia pokoknya sudah nggak pernah bisa lepas lah. Jadi soal HP-nya, kalau soal melakukan jadi gini Mas, ini cuma ingatan masa lalu ya. Jadi tiap hari Senin dan hari Kamis waktu saya di PP Muhammadiyah itu semua karyawan itu menjelang zuhur itu makan burju. Jadi burjo yang pikul itu, ya, ada dapur itu semua
ya boleh 2 mangkok, saya bilang gitu. Toh berapa kan nggak banyak. Nah, karena kalau hari Senin itu soto, Mas, soto. Ya, Soto. betul. Senang sekali. Bahkan ketika Muktamar Muhammadiyah di Aceh itu, saya mengatakan saudara-saudara yang buat apa, yang punya servis, yang mengetik surat, yang mengantar ini itu karyawan, semua harus ikut bergembira, ikut muktamar ke Aceh. Wah, senang luar biasa itu. Nah sekali gitu. Kalau tidak dapat ganti, ya. Tetapi tidak semahal yang karena ke Aceh itu selain tiket ada uang saku. Kalau yang tidak pergi ada uang saku dan sedikit, ya, nggak ada bedanya lah. Ya. Kemudian sebagian besar itu Mas, gitu. Jadi melihat Aceh itu bergembira gitu ya. Jadi saya melihat jangan sampai Muktamar Aceh yang merupakan silaturahmi dan pesta ya, itu hanya dinikmati oleh ya PDM, PCM, PPP gitu. Sementara yang kerja tiap hari di kantor itu hanya lihat dari jauh. Misalnya begitulah Mas. Jadi ini saya kira juga karena ajaran Nabi ya. Jadi irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ya. Cintailah manusia sesamamu di bumi ini, nanti yang akan mencintai akan mencintaimu gitu kira-kira. Bahkan kalau setahu saya, mungkin nggak banyak yang tahu kalau Pak Amin di Jakarta itu malam-malam Pak Amin suka ke PP Muhammadiyah Menteng, diam-diam tengah malam itu ke belakang ke Masjid Muhammadiyah, cuma mau sholat 2 rakaat. Nah itu jarang yang tahu tuh, mungkin sedikit yang tahu, dan salah satu yang tahu itu saya. Kadang-kadang dulu waktu masih banyak aktif di Jakarta, saya perhatikan Pak Amin suka di situ. Kenapa Pak? Suka malam-malam lagi sepinya Pak Amin ke Masjid Muhammadiyah yang di Jakarta. Bahkan itu kadang-kadang saya masih kangen. Ya. Kadang-kadang saya di Jakarta kan ada masjid. Kadang-kadang saya kangen masjid Menteng Raya gitu. Terus saya kesana. Saya sholat 4-3 lah. Ya. Sholat lain. Gitu aja lah. Jadi apa ada tempat-tempat yang saya ini karena waktu reformasi kan saya nginep di situ ya. Kan juga kenangan. Sementara di Al-Azhar itu juga ya kenangannya lain lagi lah. Jadi teman-teman, ini saya buka rahasia Pak Amin loh, sedikit yang tahu. Jadi kadang-kadang kalau mau ketemu Pak Amin itu secara tak terduga itu Pak Amin suka malam-malam jam 10, jam 11 itu sholat sendiri di Masjid Muhammadiyah Menteng itu. Dan kadang-kadang saya janjian dengan beliau begitu. Nah satu lagi nih, saya mau cerita rahasia juga. Habis sholat biasanya, sholat zuhur di masjid, itu anak muda ngumpul. Pak Amin panggil, ngumpul, ngeriung begitu. Nah nanti Pak Amin akan tes bacaan Al-Quran. Kamu baca ini, baca ini. Kalau bacaannya bagus, dapat duit. Itu serunya Pak Amin. Pak Amin terakhir Pak Amin. Jadi begini, jadi ada sedikit keakraban ya, dan yang saya teskan yang mudah-mudah. Tadi Mas, saya pulang dari perpustakaan saya pribadi itu lewat jalan besar itu, terus di sebelah kanan ada 2 orang berjilbab sama seorang laki-laki yang jualan sayur bayur itu. Iya. Ya, saya kan pakai ini gitu, pakai masker. Wah ini ya Pak Amin, ya yang mau Amin, ada Pak, saya mau beli ini gitu, mau beli perong yang ungu itu, berapa ini gitu, sekian, saya kasih berlebih lah. Gitu. Terus ada lagi 2 orang gitu, yang Pak Amin ya gitu, Pak ini juga tuh, ini mau beli apa, mau beli ini, udah ada saya bayar. Nah kemudian yang perempuan tadi itu sampai orang Islam kok, Pak Islam sebulan 5 nabi gitu, Nabi Muhammad, Nabi Adam, terus 3 lagi, terus tamunya pun Pak
kula. Nabi Adam, Idris, Soleh, Hud, Sulaiman, Muhammad, Ibrahim, pun. Saya kasih 50. Jadi teman-teman yang mau tahu, Pak Amin suka bikin kuis juga loh. Tapi beliau biasanya ya tadi suruh hafalin Al-Quran, suruh nyebutin nama Nabi, itu dikasih duit beneran. Untuk akraban ya, agak lucu. Iya betul, supaya kita tidak gitu. Sebenarnya kalau jadi pemimpin itu dua atas, tidak menyatu. Pak Amin, ini bagian yang terakhir karena sudah cukup lama Pak Amin temanin kita semuanya. Pak Amin, apa pesan penting Pak Amin buat anak-anak muda di Indonesia pada saat ini di tengah suasana kebangsaan kita dan COVID-19 seperti ini? Ya, jadi mungkin hadis Muslim, hadis Sahih itu ya. Di dalamnya itu isinya kan mengatakan bedanya orang mukmin dengan orang yang tidak mukmin. Ya. Jadi Nabi itu pernah bersabda, ajaban li amril mukmin, sungguh ajaib kehidupan orang mukmin itu. Ya. Inna amrohu kulahu khair, seluruh performance, seluruh tingkah laku, seluruh kehidupan orang mukmin itu bagus. Khair itu bagus. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ya, dan kebagusan itu hanya milik orang mukmin, bukan orang yang tidak mukmin. Ya. Apa itu maksudnya? Ya. In asobahu sarra, in asobatu sarra syakara fakana khairullah. Ya. Fakana khairullah. Ya. Kalau dia sudah mendapat keberuntungan, ya, dapat kegembiraan, dapat rezeki, misalnya, dia bergembira, dia jadi manusia bersyukur, ya, sehingga mau berbagi, ya, tidak sendirian kemudian berkelebihan menggunakan konsumsi yang kelewat batas, ya, bersyukur kepada karunia Allah itu, ya, kemudian secara proporsional dinikmati. Tapi lantas ada bagian untuk orang lain. Wa fi amalin haqqum ma'lum bisali wal mahrum, kata Al-Quran. Di dalam kekayaan orang yang berkecukupan itu ada hak orang yang memerlukan, ada orang duafa yang perlu diberi. Itu orang yang sedang mendapatkan nikmat itu dia jadi manusia bersyukur. Ya. Tapi wa inna sobatu dorro, ya, tapi kalau ada kesulitan hidup, ya, dia jadi sobaro fakana khairullah, jadi manusia sabar, nah itu juga bagus buat dia. Jadi kalau kena himpitan kehidupan, ada kekurangan dan lain, dia sabar. Sabar itu kemudian juga akan menambah daya tahan itu, orang dia sabar, tidak perlu kesal, ada putus asa. Jadi itu ajaib, bukan lagi orang mukmin itu ajaib. Ketika bergembira dia jadi orang bersyukur, ketika kena musibah orang yang sabar itu, dan itu sabar juga bukan sabar ekstrem, ya, kemudian apa-apa juga, ya, jadi ketika sukanya itu nggak ekstrem juga, ketika sabar juga sabar yang proporsional. Kira-kira gitu, Mas. Iya. Itu mudah-mudahan pesan Nabi ini untuk kita semua. Betul. Bahkan Buya Hamka sebut ada sabar-sabar politik loh katanya kan. Sabar politik. Buya Hamka nyebut begitu, Pak. Jadi memang siasat itu butuh kesabaran ya, Pak. Iya betul. Ya. Pak Amin, saya terima kasih banyak karena Pak Amin sudah berkenan ngobrol pada malam hari ini. Banyak sekali ilmu yang kami dapat dan teman-teman juga ini banyak komentar di IG kita yang terkait dengan pembicaraan kita malam hari ini. Saya sengaja tidak bicara politik sama sekali. Pasti banyak pengen dengar kita bicara politik, tapi kami malam hari ini menangkap banyak hikmah karena teman-teman pasti sudah sering mendengar Pak Amin bicara politik, tapi sedikit sekali mungkin yang di luar Muhammadiyah yang mendengar Pak Amin khutbah beliau segala macam tentang beliau, apalagi anak-anak muda sekarang, Pak, yang milenial itu belum tentu juga ingat masa reformasi dulu. Makanya kemudian saya ingatkan terus. Pak Amin, terima kasih sekali sudah berkenan. Sehat terus buat Pak Amin. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum.